Asal-usul Magelang. Cerita dari Provinsi Jawa Tengah. Pada suatu waktu nan lampau, seorang pangeran dari Kesultanan Mataram bertarung dengan sengitnya melawan Raja Jin yang berdiam di hutan-hutan kedunan lebat. Pertarungan sengit seorang pangeran Mataram melawan Raja Jin itu menjadi bagian dari kisah asal mula munculnya nama Magelang. Ketika Sultan Hadiwijaya, penguasa Kesultanan Pajang, wafat, maka anak angkatnya yang bernama Raden Sutawijaya menggantikan kedudukannya. Pusat pemerintahan kemudian dipindahkan dari Pajang ke Mataram. Raden Sutawijaya memerintah dengan gelar Panembahan Senopati ing Alogo. Setelah Mataram tumbuh menjadi kota yang semakin ramai, Panembahan Senopati mulai memikirkan untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Dan hari itu, Panembahan Senopati berencana membuka hutan Kedu, sebuah hutan lebat yang berada di sebelah barat Sungai Progo. Raden Purbaya, putra dari Panembahan Senopati yang kemudian diberi mandat untuk melakukan tugas tersebut. Panembahan Senopati memberi bekal sebuah pusaka yang bernama Tombak Kiai Pleret. Di hutan itu berkuasa Raja Jin yang sangat sakti. Aku memberikan tombak pusaka Kiai Pleret untuk menghadapi Raja Jin itu. Dengan membawa sepasukan prajurit khusus yang sudah berpengalaman, Raden Purbaya pun memasuki hutan Kedu yang lebat sekaligus terkenal angker tersebut. Ketika derap langkah kuda semakin mendekati hutan Kedu, Raden Purbaya dan pasukannya dikejutkan oleh sesosok jin berwajah seram dan tubuhnya sangat besar. Siapakah kalian? Dan apa tujuan kedatangan kalian? Namaku Purbaya, putra dari Panembahan Senopati yang berkedudukan di Mataram. Tujuan kedatangan kami adalah untuk mengemban tugas dari Panembahan Senopati. Tugas apa yang diberikan Panembahan Senopati kepada putranya? Panembahan Senopati memberikan mandat kepada kami untuk membuka hutan Kedu ini sebagai perkampungan. Aku adalah jin sepanjang. Selama ribuan tahun aku tinggal di hutan ini. Dan selama itu aku berkuasa tanpa ada yang mengusikku. Jika Panembahan Senopati memberimu tugas untuk membuka hutan ini, maka aku bersama seluruh pasukanku tentu akan menghalanginya. Bisakah dijelaskan bagaimana maksud menghalangi itu? Aku bersama seluruh pasukanku akan bertempur dengan kalian untuk mempertahankan hutan ini. Raden Purbaya segera menghunus tombak Kiai Pleret. Bersiaplah dengan seluruh pasukanmu. Aku akan tetap menjalankan mandat dari Panembahan Senopati. Apakah itu tombak Kiai Pleret? Apakah tombak pusaka ini merubah pendirianmu? Nama besar tombak Kiai Pleret tidak akan membuatku lari dari hutan ini. Pertarungan itu tidak terelakkan. Berbekal senjata pusaka tombak Kiai Pleret, Raden Purbaya bertarung melawan Raja Jin penguasa hutan Kedu. Pertarungan sengit juga terjadi ketika pasukan jin menyerbu pasukan berkuda Raden Purbaya. Setelah beberapa lama, pertarungan sengit antara Raden Purbaya melawan Raja Jin itu mulai memperlihatkan hasilnya. Raja Jin semakin terdesak. Terkaman tombak Kiai Pleret membuat Raja Jin itu semakin ciut nyalinya. Ketika semakin terdesak, jangan kamu kira aku sudah menyerah. Aku pasti akan menuntut balas kepada kalian. Mengetahui rajanya melarikan diri, pasukan jin itu jatuh moralnya. Pasukan berkuda Mataram pun dengan mudah menumpas mereka. Setelah berhasil mengatasi masalah dengan Raja Jin dan pasukannya, Raden Purbaya pun memimpin pasukannya membuka hutan Kedu. Tidak berapa lama kemudian, sebagian dari hutan Kedu itu sudah menjadi sebuah desa kecil yang sangat subur. Banyak warga yang berdatangan untuk menetap di desa baru tersebut. Di antara yang menetap di desa baru tersebut adalah Kiai Keramat beserta istrinya, Nyai Bogem, dan anaknya, Roro Rambat. Tidak beberapa lama kemudian, Roro Rambat menikah dengan salah satu perwira Mataram yang bernama Raden Kuning. Pesta pernikahan itu digelar dengan sangat meriah. Kemeriahan pesta itu pun menarik perhatian Raja Jin yang sedang mencari jalan membalas dendam. Raja Jin itu sepertinya menemukan cara untuk membalas dendam. Dia merubah dirinya menjadi manusia kebanyakan. Esok harinya, setelah pesta pernikahan telah usai, Kisana, siapakah engkau ini?
Ada tujuan apa sebagai ini datang ke sini? Kiai, nama saya Sonta. Saya adalah pengelana yang ingin mengadu nasib di desa ini. Jika Kiai berkenan, saya ingin bekerja sebagai pembantu di rumah Kiai. Baiklah. Desa ini memang masih dalam tahap pengembangan. Jika mau bekerja keras, kamu punya peluang besar di desa ini. Terima kasih banyak, Kiai. Saya akan bekerja sebaik-baiknya. Sonta pun bekerja sangat giat untuk menutupi penyamarannya. Ketika malam tiba, dari mulutnya, Sonta mengeluarkan asap putih tipis. Asap putih itu menyebar hingga ke penjuru desa. Pagi harinya, ada apa? Sepagi ini kalian tergopoh-gopoh seperti dikejar Raja Jin. Raden, bahaya. Desa ini dilanda bahaya. Tenanglah. Bahaya apa yang kamu maksud? Beberapa warga desa dan prajurit kita ada yang mengalami sakit mendadak. Sakit mendadak? Sakit apa mereka? Apakah sudah diobati? Maaf Raden, mereka yang terserang penyakit mendadak itu sudah meninggal semuanya. Apa? Tanpa menunggu lama, Raden Purbaya segera melihat deretan jenazah yang tidak sedikit jumlahnya. Dia sangat heran dengan penyakit aneh yang menyerang warga desa dan prajuritnya. Tabib, penyakit aneh jenis apa ini? Entahlah Raden, kemarin tidak ada gejala apapun. Pagi tadi hamba menerima laporan bahwa ada beberapa warga dan prajurit yang tiba-tiba seluruh tubuhnya mengalami kesakitan. Tapi baru saja hamba hendak memeriksanya. Mereka semua sudah meninggal. Tingkatkan kewaspadaan. Aku akan menghadap Ayahanda Panembahan untuk melaporkan masalah ini. Raden Purbaya segera bertolak ke Mataram untuk melaporkan masalah penyakit aneh itu kepada Panembahan Senopati. Panembahan Senopati yang mendengar laporan tersebut sangat terkejut. Purbaya, tunggulah semalam lagi. Aku akan memohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Masalah di luar jangkauan kita hanya bisa dipasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Malam itu, Panembahan Senopati bersemedi di ruangan pribadinya. Beliau berusaha mendapatkan petunjuk dari Yang Maha Kuasa tentang wabah penyakit aneh yang menimpa desa baru di hutan Kedu. Esok harinya, Panembahan Senopati segera memanggil Raden Purbaya. Alangkah terkejutnya Raden Purbaya bahwa wabah penyakit aneh itu disebabkan oleh Raja Jin yang telah menyamar menjadi pembantu di rumah Kiai Keramat. Dengan secepat-cepatnya, Raden Purbaya kembali untuk menemui Kiai Keramat. Tanpa beristirahat, Raden Purbaya menemui Kiai Keramat dan menyampaikan penyebab dari wabah penyakit aneh tersebut. Kiai Keramat sungguh marah mendengar apa yang disampaikan oleh Raden Purbaya. Sayangnya, Sonta si penjelmaan Raja Jin itu mendengar percakapan mereka. Tanpa menunggu lama, dia segera melarikan diri. Mengetahui Sonta melarikan diri, Kiai Keramat pun mengejarnya meskipun sudah dicegah oleh Raden Purbaya. Kiai Keramat yang dilanda kemarahan yang amat sangat pun bertarung dengan Sonta yang telah berubah ke wujud aslinya. Pertarungan sengit menyebabkan banyak pohon yang tumbang di sana-sini. Kesaktian Raja Jin itu ternyata masih di atas Kiai Keramat. Ketika Raden Purbaya beserta pasukannya datang ke tempat itu, mereka hanya menemukan sosok jenazah Kiai Keramat. Nyai Bogem yang ikut menyusul pun sangat sedih melihat suaminya telah meninggal dibunuh Raja Jin. Tempat dimakamkannya Kiai Keramat kelak dikenal sebagai Desa Keramat. Tidak lama setelah Kiai Keramat disemayamkan, Nyai Bogem pun memburu Raja Jin. Pertarungan sengit pun kembali terjadi. Raden Purbaya yang tidak menduga Nyai Bogem akan memburu Raja Jin segera menyusul. Namun, lagi-lagi Raden Purbaya terlambat. Nyai Bogem telah tewas di tangan Raja Jin. Tempat dimakamkannya Nyai Bogem di kemudian hari dikenal sebagai Desa Bogeman. Melihat semakin banyak korban yang berjatuhan, Raden Purbaya memanggil Tumenggung Mertoyudo. Tumenggung, aku memerintahkan kepadamu untuk melacak keberadaan Raja Jin itu. Tapi ingat, jangan kamu hadapi sendiri. Kamu cukup melacak keberadaannya dan laporkan kepadaku. Kita membutuhkan banyak prajurit untuk menangkap Raja Jin. Siap, Raden Purbaya. Ditemani dengan 2 prajurit, Tumenggung Mertoyudo pun melacak keberadaan sang Raja Jin itu. Tidak membutuhkan waktu lama, mereka melihat sosok Raja Jin itu di bawah sebuah pohon yang besar.
Namun sayang, keberadaan mereka diketahui oleh Raja Jin. Pertarungan sengit pun kembali tidak terelakkan. Ketika Raden Purbaya dan pasukannya tiba, mereka hanya mendapati sosok Tumenggung Wiroyudo yang telah meninggal. Raden Purbaya dan pasukannya kembali memakamkan korban dari Raja Jin. Tempat dimakamkannya Tumenggung Wiroyudo itu kemudian dikenal dengan nama Desa Mertoyudo. Semakin banyaknya korban membuat Raden Purbaya mempercepat pengejaran terhadap Raja Jin. Akhirnya Raden Purbaya menemukan cara. Beliau memerintahkan para prajuritnya bergerak melingkar seperti gelang mengepung hutan tempat Raja Jin itu. Dengan cara itu, diharapkan Raja Jin tidak akan lolos. Strategi itu berhasil. Raja Jin tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dia terpaksa bertarung dengan Raden Purbaya yang bersenjatakan tombak Kiai Pleret. Raden Purbaya yang memiliki kesaktian lebih tinggi akhirnya berhasil mengakhiri perlawanan Raja Jin. Raja Jin itu jatuh ke tanah setelah ditembus oleh tombak Kiai Pleret. Tubuh Raja Jin yang terkapar itu perlahan-lahan menguap dan hilang ke udara. Sedangkan keberhasilan Raden Purbaya menggunakan strategi gelang untuk menangkap Raja Jin sepanjang itu membuat keseluruhan wilayah tersebut kelak disebut dengan nama Magelang.